Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara laporan pertanggungjawaban pengurus Radio Institut 2021-2022 dan rapat kerja nasional pengurus Radio Institut 2022-2023. Salat serta salam tak lupa kita lipat curahkan kepada beliau, junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah merubah kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang, yakni agama Islam. Hadirin yang berbahagia, izinkan ke saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua perkenalan pengurus, yang ketiga penyampaian LPJ Radio Institut 2021-2022, yang keempat pembahasan program kerja Radio Institut 2022-2023, yang kelima lain-lain, dan yang terakhir penutup. Untuk menyingkat waktu, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan amal kita bersama. Ala hadinya likulih penajat surya Allahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yakni perkenalan pengurus. Dari yang pertama mungkin dari Bang Suci terlebih dahulu sebagai founder Radio Institut. Pada Bang Suci, waktu dan jaringan saya persilahkan. Baik, makasih waktu dan kesempatannya Mas Reja selaku Ketua Raharjo Institut 2022-2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat kita semuanya. Pagi. Kenapa semangat pagi? Karena pemberantasan korupsi tidak boleh mengenal kata siang, malam, itu apalagi sampai tertidur, karena koruptor terus berpacu dengan waktu gitu ya. Dan di kesempatan perkenalan kali ini, sebelum lebih lanjut ke acara, sebelumnya mungkin beberapa ada yang udah kenal, tapi ada yang belum kenal lebih dekat. Saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mohon maaf sebelumnya kalau suaranya agak noise dan agak putus-putus karena saya sedang di luar dan lagi ada kegiatan, jadi nyambi gitu ya. Nama saya Suci Raharjo, lahir 21 Juni 1990 di Bekasi dan saat ini berdomisili di Kabupaten Bekasi, tepatnya di perumahan The Palem Residen, Blok C18, nomor 2, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Tapi KTP dan kakak saya masih di Jakarta Utara, masih di tempat mama. Belum saya rubah karena di Bekasi ngurusnya berbelit-belit, birokrasinya masih ribet, dan agak jauh dari tempat saya. Lumayan perjalanannya 2 jam kayak ke Bandung. Jadi saya belum pindah kakak dan KTP. Sehari-hari saya bekerja sebagai PNS di Komisi Pemberantasan Korupsi. Tepatnya saat ini saya ditugaskan di Sekretariat Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi ketika di Raharjo Institut, semua itu dicopot dan semua itu semata-mata dilakukan hanya karena kegiatan kita, kegiatan sosial dengan niat berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana Rasulullah pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya, dan itu menjadi landasan dibentuknya Raharjo Institut. Saya lanjut memperkenalkan Raharjo Institut ya. Secara sekilas mungkin untuk hard copy-nya sudah dibaca, baik itu di webnya ACLC juga ada ditampilkan, ataupun di Instagramnya dan di YouTube-nya Raharjo Institut. Tapi setidaknya yang perlu saya sampaikan di sini bahwa Raharjo Institut kami dirikan ketika terjadi awal-awal situasi pandemi COVID-19, di mana mayoritas warga dan penduduk Indonesia sedang kehilangan arah, nggak tentu arah, merubah kebiasaan yang serta-merta dan tiba-tiba, terkesan nggak siap dengan segala perubahan. Dan kami berpikir ketika itu
apa nih yang kita bisa berbuat, apa yang kami bisa berbuat untuk bermanfaat bagi masyarakat Indonesia di tengah situasi yang seperti ini gitu. Banyak orang yang menjadi korban ketika itu, bahkan sampai di PHK gitu, kehilangan pekerjaan. Dan ketika itu yang terbesit di pikiran kami adalah yang kami bisa lakukan untuk memberikan kontribusi di bidang pendidikan dan peningkatan kapasitas pemberdayaan diri, dan juga dibarengi dengan pendidikan integritas dan anti korupsi. Kenapa pendidikan integritas dan anti korupsi harus dibarengi pula dengan pengembangan diri dan pemberdayaan diri? Karena jika pengembangan diri, pemberdayaan diri orang semakin hebat saja tanpa dibarengi dengan integritas dan nilai-nilai anti korupsi yang kuat di dalamnya, akan menjadi monster yang sangat menakutkan. Dia bisa saja memanfaatkan ilmunya, memanfaatkan power dan kekuasaannya untuk hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan aturan dan hukum, tapi itu tujuan tertentu. Nah, berkaitan dengan itu, Raharjo Institute didirikan. Kebetulan pendirinya di awal saya dan istri yang menginisiatori, terus diskusi-diskusi membuahkan saya bertemu dengan Mas Sahrul dan Mbak Wiwi, yang mana Mas Sahrul dan Mbak Wiwi ini juga sebenarnya adik-adik saya di organisasi SIMAK di kampus. Beliau berdua adik-adik saya di kampus, baik di kampus maupun di organisasi di SIMAK, spesialisasi mahasiswa anti korupsi. Karena memang sebelumnya bergabung di organisasi yang sama dan sudah sama-sama kenal, sama-sama tahu, dan sama-sama satu visi misi, akhirnya kita menjalankan kegiatan tersebut lah. Baru bergabung beberapa pengurus yang pertama. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini Raharjo Institute sudah berjalan 2 tahun ya. Saat ini di tahun yang ketiga ya. Mas Reja ini pengurus yang ketiga. Pengurus yang pertamanya waktu itu saya langsung, yang kedua Mas Sahrul, yang ke periode ketiga ini Mas Reja. Harapan saya ke depan RAN bisa jauh lebih berinovatif dan melakukan perubahan-perubahan yang mana perubahan itu bisa membawa dampak ya minimal buat masyarakat sekitar, dan terlebih lagi bisa bermanfaat buat masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi selamat bergabung kepada teman-teman pengurus yang mau dengan ikhlas hati dan sukacita. Kalau saya menamakannya wakaf ilmu ya, wakaf ilmu dan wakaf usia gitu. Karena kalau mau wakaf harta mungkin kita nggak punya kelebihan harta gitu ya. Tapi kalau ketika bicara tentang wakaf ilmu ya, selama ilmu itu terus diwakafkan, ilmu itu nggak akan berkurang tapi akan bertambah. Makasih dan selamat bergabung kepada pengurus-pengurus baru. Mudah-mudahan dengan bergabungnya rekan-rekan pengurus baru, khususnya banyak yang berpengalaman nih kayak Master Ainun, senior saya juga di penyuluh anti korupsi. Terus ada Master II yang mungkin sudah bergabung nih sepertinya Master II. Selamat datang Master II. Sama Di penyuluh anti korupsi juga, dan ada Mbak Sukamti, yang Mbak Kamti ini sebenarnya udah ikut train udah lama ya, udah beberapa event ikut nulis buku bareng, dan ternyata latar belakangnya psikolog gitu ya. Walaupun sepertinya belum ngambil profesi ya Mbak Kamti ya. Ambil profesi ya, bisa jadi psikolog. Ya mudah-mudahan dengan bergabungnya orang-orang hebat di Raharjo Institute bisa membawa perubahan, membawa inovasi, dan terobosan-terobosan ke arah yang lebih baik. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bang Suci selaku founder Raharjo Institute yang telah memperkenalkan diri sekaligus memperkenalkan Raharjo Institute secara singkat. Selanjutnya saya persilakan kepada Mas Syarul Hidayat selaku penasehat Raharjo Institute. Kepada Mas Syarul, waktu dan jaringan saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya
hormati ada Master Sucirarjo selaku founder dari Rain, kemudian ada Mas Reza Fatur Rahman selaku Ketua Raharjo Institute, dan juga ada anggota-anggota pengurus baru, ada Mbak Sukamti, Master Ainun, dan juga Master II. Saya mengucapkan selamat datang kepada Master semuanya. Sebelumnya, saya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Syahrul Hidayat. Saya di tahun 2000 kontribusinya untuk bergabung di kepengurusan Raharjo Institute. Namun di dalam pengalaman ini, baik suka maupun duka ini tentu dapat menjadikan sebuah pelajaran bagi kita untuk dapat membentuk kita menjadi suatu organisasi yang lebih kuat lagi, berpengalaman, dan menyusun sebuah laporan pertanggungjawaban yang tentunya kami gunakan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kami selama kami menjalani tanggung jawab sebagai pengurus Raharjo Institute 2021. Landasan dari laporan ini kami ambil dari dasar ADRT Raharjo Institute. Tujuan disusunnya laporan ini adalah diharapkan tentunya Raharjo Institute periode 2020-2021 dapat dikelompokkan menjadi 5 program. Program yang pertama adalah pendidikan agama dan juga akhlak. Kemudian yang kedua ada pendidikan integritas dan juga kampanye anti korupsi. Yang ketiga ada pendidikan dan pelatihan pemberdayaan diri yang dilakukan secara online melalui WA Group dan juga Zoom Meet Cloud. Yang keempat ada program kerjasama antara Rain dengan Pusat Edukasi Anti Korupsi dalam rangka Hari Anti Korupsi Dunia 2021. Kemudian yang kelima, program dari Rain adalah Cipta Karya Bareng Rain. Kemudian di bab 3, hasil kerja. Saya akan membacakan hasil kerja selama periode kepengurusan saya. Yang pertama, ada dalam program pendidikan agama dan akhlak, ada 2 program yang kami selenggarakan. Yang pertama adalah program 20 sampai dengan 9 April 2022. Maaf, saya ralat. Mulai dari 20 Maret sampai dengan 9 April tahun 2021. Kegiatan ini dilakukan melalui WA Group dengan total peserta mencapai 400 peserta yang terbagi menjadi 4 grup WA. Kemudian ada program belajar dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, merupakan program spesial Hari Raya Idul Adha, di mana kegiatan ini dilakukan melalui WA Group dengan menghadirkan pemateri Dr. Suhendri dengan dihadiri oleh 400 peserta dari 4 grup. Kemudian ada program kerja yang kedua yaitu dalam bidang pendidikan dan juga latihan pengembangan diri. Ada beberapa kegiatan. Yang pertama
ada kegiatan kelas krisis leader pandemi COVID-19. Kegiatan ini dilakukan atau diselenggarakan pada hari Selasa 13 Juli tahun 2022 mulai jam 7:30 sampai selesai melalui grup WA dengan menghadirkan pemateri Dr. Silviani Kesuma. Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 400 peserta dari 4 grup WA lain. Kemudian di hari Kemerdekaan Republik Indonesia atau peringatan 17 Agustus, kami mengadakan sebuah kegiatan dengan menghadirkan 4 narasumber. Kegiatan ini kami beri judul Di Tengah Pandemi COVID-19 Tetap Bersama Rain. Kegiatan ini dihadiri kurang lebih oleh 400 peserta dari 4 grup WA. Kemudian di penghujung tahun 2021, kami mengadakan kegiatan refleksi akhir tahun. Kegiatan ini diselenggarakan selama kurang lebih 3 hari, mulai tanggal 10 sampai dengan 12 Desember 2021 melalui WA Group dengan menghadirkan 3 pembicara, dan acara ini diikuti oleh kurang lebih 400 orang dari 4 grup WA. Kemudian memasuki tahun 2022, kami mengadakan kegiatan talent mapping. Kegiatan ini diisi oleh Coach Muflih Fatoniawan yang diselenggarakan pada tanggal 5 Maret 2022 melalui Zoom Meet yang dihadiri oleh kurang lebih 50 peserta. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang merupakan pendidikan dan juga pelatihan pengembangan diri. Selain itu, di dalam pengurusan saya juga kami menyelenggarakan program kelas Raharjo Institute yang diselenggarakan setiap 2 minggu sekali melalui grup WA. Kemudian di tipe kegiatan yang ketiga, yaitu di tipe pendidikan integritas dan kampanye anti korupsi, ada beberapa kegiatan. Yang pertama ada kegiatan menggagas dan menerbitkan buku melawan korupsi. Ini merupakan kegiatan kolaborasi yang diselenggarakan pada hari Jumat 29 April tahun 2021 melalui Zoom Meet Club. Kemudian yang kedua ada kegiatan dongeng integritas. Dongeng integritas ini diselenggarakan pada Minggu 22 Agustus 2021 melalui Zoom Meet yang diisi oleh Margetra Sri Udari dan juga Coach Manggazali yang dihadiri oleh kurang lebih 50 peserta. Kemudian di tengah ramainya isu pemberhentian 57 pegawai KPK, kami juga mengadakan kegiatan webinar yang dengan tema Masa Depan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan pada Minggu 26 September 2021 dengan menghadirkan 3 narasumber. Ada Pauline Arifin, M. Wahyu Arianto, dan juga Yudi Purnomo Harahap. Acara ini dihadiri kurang lebih 150 peserta. Kemudian masih di masa ramai-ramainya pemberhentian 57 pegawai KPK, kami juga mengadakan kegiatan webinar Kita Tetap Perjuangkan. Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 200 peserta yang diselenggarakan pada Minggu 24 Oktober 2021 melalui Zoom, di mana kegiatan ini kami menghadirkan 3 ex-pegawai KPK, yaitu ada Mas Lakso Anindito, ada Kristi Afriani, dan juga ada Ronald Paul Sinyal. Kemudian di saat Hari Anti Korupsi Sedunia, kami juga mengadakan kegiatan yaitu webinar Hari Anti Korupsi Sedunia. Acara ini dihadiri oleh beberapa komunitas anti korupsi di Indonesia yang menghadirkan kurang lebih 200 orang melalui Zoom Meet Club. Kemudian yang terakhir ada Cipta Karya Bareng Rain. Ini merupakan sebuah program untuk menciptakan sebuah karya yang digagas oleh Rain yang berkolaborasi dengan masyarakat pada umumnya dan peserta Rain pada khususnya. Di dalam kepengurusan saya, kami menciptakan 2 karya berupa buku. Buku yang pertama berjudul
terhebat yang kami adakan untuk memperingati Hari Kartini. Kemudian ada program menulis buku yang berjudul Indonesia Tanpa Korupsi. Oke, yang terakhir ada pencapaian RAIN. Alhamdulillah di dalam kepengurusan saya, kami Raharjo Institute mendapat sebuah penghargaan sebagai organisasi anti korupsi paling inspiratif oleh KPK di penghargaan ini. Bab terakhir ada evaluasi kurang solidnya antara pengurus di setiap divisinya, kemudian yang kedua kurangnya pemahaman pengurus di dalam job desk-nya masing-masing, yang ketiga kurangnya interaksi di antara pengurus dan juga semakin minimnya pendaftar di setiap kegiatan Raharjo Institute. Kekuatan atau kami telah membangun banyak relasi baik dengan lembaga-lembaga luar ataupun organisasi-organisasi anti korupsi yang ada di Indonesia. Yang terakhir ada saran dari kepengurusan kami. Yang pertama tentu kerjasama dan koordinasi antar pengurus harus selalu dibina selama kepengurusan organisasi periode selanjutnya. Yang kedua, kami menyarankan agar diadakannya sebuah program untuk meningkatkan kualitas dari kepengurusan periode ini, yang selanjutnya mengadakan kegiatan evaluasi setiap bulannya, dan juga kami menyarankan untuk diadakannya sebuah sesi rapat pengurus 2 minggu sekali. Yang terakhir, saya ingin menyampaikan hasil rekrutmen kepengurusan RAIN 2022. Di sini kami telah mengadakan sebuah rekrutmen untuk kepengurusan periode 2022-2023, di mana kami berhasil mendapatkan 4 anggota baru. Yang pertama, ada Mas Reza Fatur Rahman selaku Ketua RAIN, ada Mbak Wiwi Parwati selaku Sekjen, ada Master I Sutisna selaku Public Relation, ada Mbak Ainun Nabila selaku Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi, dan juga yang terakhir Sukamti sebagai Pendidikan dan Pelatihan Umum. Nama saya itu salah. Nama saya Ainun Nadia, bukan Ainun Nabila. Oke, nanti saya telat ya. Dan terakhir ada penutup. Jadi demikian laporan pertanggungjawaban ini kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap pengurus Raharjo Institute dan kepada founder dan juga pembina RAIN. Semoga laporan pertanggungjawaban ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk kinerja RAIN yang lebih baik lagi di kepengurusan selanjutnya. Mungkin itu yang dapat saya laporkan, saya sampaikan. Untuk lebih lanjutnya nanti file PDF-nya akan saya kirim di grup. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, dan juga saya mengucapkan selamat bekerja kepada kepengurusan RAIN periode 2022-2023. Apa yang baik dari kami dapat diambil sebagai pelajaran, dan apa yang buruk dari kami dapat diambil sebagai bahan evaluasi dan bahan perbaikan di kepengurusan selanjutnya. Terima kasih yang setulusnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Mas Syarul Hidayat selaku Ketua Raharjo Institute periode 2021-2022 yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus Raharjo Institute periode sebelumnya. Selanjutnya yakni penyampaian program kerja sementara Raharjo Institute periode 2022-2023. Sebelumnya izin saya screen rekan-rekan sekalian. Apakah share screen saya sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Mas. Baik. Baik, program kerja sementara Raharjo Institute periode 2022-2023, yakni yang pertama ada nulis bareng RAIN. Nulis bareng RAIN sendiri saya rencanakan ada 3 kali dalam satu periode kita. Yang pertama dilaksanakan pada bulan Agustus dengan tema kemerdekaan.
untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia. Yang kedua yakni dilaksanakan pada bulan Desember dengan tema anti korupsi untuk memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Yang ketiga dilaksanakan pada akhir kepengurusan RAIN dengan tema 1 tahun bersama RAIN. Untuk penulisan buku yang ketiga yakni untuk khusus untuk pengurus Rajo Institute. Program yang kedua yakni kelas anti korupsi Rajo Institute. Dilaksanakan setiap sebulan sekali dengan media WhatsApp group atau Zoom meeting menyesuaikan dari pemateri sendiri. Yang ketiga, tanggal dan waktu penyesuaian menyesuaikan pemateri. Pemateri yang ada dengan judul tema akan kita follow up sesuai waktunya. Jadi untuk pemateri sendiri dengan kelas anti korupsi sudah kami catat total ada 15 pemateri yang insya Allah siap berbagi kepada kepada anggota Rajo sekalian. Untuk pemateri sendiri nanti akan di follow up sama publication dari Rajo Institute. Program yang ketiga yakni kelas online Rajo Institute. Untuk kelas online Rajo Institute sendiri dilaksanakan 3 bulan sekali. Jadi setiap kegiatan bisa lebih dari 1 pemateri, bisa 3 sampai 4 pemateri. Dilaksanakan melalui Zoom meeting ataupun WhatsApp group menyesuaikan dari pemateri sendiri. Untuk waktu dan tanggal juga menyesuaikan. Untuk materi kegiatan kelas online Rajo Institute sendiri dengan materi pengembangan diri seperti public speaking dan juga lain sebagainya. Program kerja yang keempat yakni pesantren kilat Rajo Institute. Dilaksanakan pada bulan suci Ramadan 2023, dilaksanakan melalui media Zoom meeting dengan pemateri akan kami cari menjelang kegiatan tersebut. Untuk materi sendiri, materi tentang kegiatan-kegiatan Islami. Baik, dari rekan-rekan sekalian mungkin ada masukan ataupun tambahan terkait program kerja sementara Rajo Institute. Mungkin ada rekan-rekan yang ingin bertanya atau ada memberikan masukan, saya persilakan untuk Resian. Baik, izin Mas. Baik, terima kasih. Suara saya kedengaran? Halo? Suara saya kedengaran? Mas Arsuci. Siap, terdengar Mas. Oke. Baik, makasih Mas Reja, Mas Sahrul atas laporan pertanggungjawaban dan rencana kegiatan selama 1 tahun. Mungkin untuk mengawali diskusi, poin permasalahan yang pertama, jadi untuk perlu disampaikan juga kepada teman-teman pengurus yang baru bahwa Raharjo Institute sampai saat ini ada 4 grup WhatsApp, yang mana di 4 grup WhatsApp ini awalnya ketika awal itu penuh full 256 orang, cuma perlahan ke sini mulai menyusut. Dan bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan permasalahan itu gitu, karena apakah ingin terus diteruskan di grup itu atau dipindahkan ke media lain seperti Telegram. Mungkin itu juga dibahas juga karena pemberian materi kan di situ juga gitu. Mungkin itu kasus pertama yang bisa saya share mungkin untuk disampaikan ke teman-teman bagaimana penyelesaiannya. Makasih Mas Reja. Ya baik, terima kasih Mas Tersuci. Bukan caranya. Boleh nanggupin nggak, Mas Reza? Mas Reza. Ya, silakan pada Mbak Ainun. Guru. Ini terkait ini ya, program kerja yang akan datang ini kita ya, berarti ya? Ya, program kerja sementara ini, Bu Ainun. Oke. Jadi gini, kalau ini oke sih ya, nulis bareng Rin, boleh nanti jadi kita nulis bareng, khusus pengurus ini berarti ya? Untuk poin 1 dan 2, untuk umum, Bu. Khusus pengurus itu poin 3. Oh ini untuk umum kita ini berarti kita up ke publik gitu ya? Oke. Ya, seperti menulis bahan lain sebelum-sebelumnya itu untuk umum gitu, Bu. Oke. Oh, jadi gitu. Gini, saran saja.
Kalau diterima syukur, kalau tidak nggak apa-apa. Begini, supaya tidak ini ya, tidak garing. Ini biasanya di kelas anti korupsi ini kan saya baru nih. Di kelas anti korupsi ini biasa dilaksanakan outputnya apa? Apakah kita menjaring supaya ada yang masuk di dalam penyuluh? Halo, Mas Reza. Halo, gimana Bu? Suaranya kurang jelas Bu, bisa diulangi? Oh iya. Ini untuk di pemula kelas anti korupsi ini, outputnya itu sebagai apa? Outputnya kita harapkan dari kelompok sasaran itu seperti apa sih? Dengan kita melaksanakan sebulan sekali, media yang digunakan WhatsApp, pokoknya tanggal waktu disesuaikan, pemateri sudah ada dengan judul materinya. Nah, ini output yang kita harapkan dari semua program ini apa itu, Mas Reza? Karena kan saya baru anti korupsi ini apa? Gitu, boleh sampaikan ke saya, Mas? Halo, Mas Reza? Masih putus-putus ya? Suara saya putus-putus ya? Jaringan Mas Rejanya sepertinya mungkin Master. Jadi iya. mungkin bisa saya tanggapi aja kali ya. Jadi selama ini selama 3 tahun memang untuk output dan outcome dari sebuah kegiatan itu kurang terukur dengan baik, Master. Jadi hanya sebatas selesai melaksanakan kegiatan, melakukan evaluasi, baik itu evaluasi materi dan evaluasi kegiatan gitu dari seluruh peserta yang mengikuti kegiatan tersebut, hanya sebatas itu gitu, dan evaluasi perbaikan pun kita sampai saat ini belum melakukan gitu. Makanya mungkin di periode pengurusan yang sekarang ada terobosan-terobosan tertentu yang bisa diambil biar kekinian dan nggak garing gitu. Karena untuk WhatsApp group memang antusiasnya jauh berkurang ya dari pertama dulu. Mungkin kalau pertama dulu didirikan itu kan zamannya pandemi, semua orang di rumah gitu ya. Yeah. Dan semua orang megang handphone. Jadi apapun materi yang kita berikan via WhatsApp group ketika itu ya rame terus gitu dengan berbagai tanggapan, pertanyaan dan yang lainnya di grup itu. Jadi jadi berisi lah. Cuma sekarang ini dengan mulai sudah terbuka, bahkan pandemi yang sepertinya akan berubah jadi endemi ini, grup itu sudah mulai berkurang. Bahkan ada salah satu grup yang pesertanya itu sisa 65 orang kalau nggak salah gitu. Dari total awal setiap grupnya ada 254 gitu, Master. Mungkin bisa dipikirkan bersama bagaimana ke depannya untuk pelaksanaan tersebut. Oke, begini. Berarti kita kan output ya, kan sayang. Menurut saya nih sayang ya, kita buat kelas anti korupsi berarti udah rutin. Nah, outputnya kita belum jelas. Nah, gimana? Gini, ini saran saya saja gitu. Itu kan kelas sudah ada. Ya, alangkah baiknya. Jadi outputnya kita harapkan para peserta tersebut, kelompok sasaran tersebut, jadi ini gitu, jadi penyuluh. Nah, kan dia bisa ikut di jalur pengalaman tuh. Nah, kita masukkan tuh inputnya apa saja. Kayak kita nanti kan misalnya ini di kelas ini insya Allah ya kita buat lagi kelas anti korupsi ini, kelas anti korupsi REN. Udah gitu setelah itu kita bikin satu Google Form yang bersedia untuk ikut kayak diklat gitu, apa sih istilah kita supaya jangan garing gitu ya, jangan tekan gitu, kita nggak usah bikin diklat deh menu namanya. Kayaknya untuk apa ini kelompok sasarannya yang di 60 sampai yang 200 itu kira-kira mahasiswa atau gimana itu ya Mas? Umum ya? Umum Master. Umum Bu. Umum, ada macam-macam dari mulai pelajar. Oke. Dari mulai pelajar. Jadi nanti sampai gini ASN kita buat kelompok saja. Maksudnya gitu kan biar terukur juga ya. Maaf bukan ngajarin gitu. Jadi maksudnya gini, kalau dia umum kita bikin kelompok umum.
ya kan? Nah, untuk menuju sertifikasinya itu. Jadi, outputnya kita kalau bisa di kelas ini kita menghasilkan, menghasilkan kader-kader yang jadi penyuluh khusus dari kaderin. Jadi gitu. Di boleh saya tanggepin, Master? Boleh. Di tahun pertama saya sudah menyelenggarakan itu. Saya waktu itu saya beri nama Garuda Muda Berintegritas. Nah, Garuda Muda Berintegritas itu full 15 konten materi dasar plus materi penyuluhan anti korupsi yang dibagi dalam 4 pertemuan. Jadi dibagi dalam 4 kali pertemuan via Zoom meeting. Cuma ada permasalahan yang timbul. Nah, masalahnya ini sampai sekarang kayaknya makin lama makin parah nih masalahnya, yaitu masalah antusiasme para follower dan partisipan yang ikut kegiatan tersebut gitu, Master. Makanya saya bilang begini, Master, setiap kita buat selesai kelas, kita bikin Google Form pendaftaran untuk yang bersedia jadi penyuluh. Nah, mana yang di situ walaupun 5 peserta kita tanggepin dan harus jadi gitu. Jadi kita nggak mesti kualitasnya kuantitasnya banyak dapat nih. Yang penting mereka berkualitas. Jadi itu maksud saya ya, Master ya. Jadi nggak apa-apa 5 kita bina. Mau 5 pun kita bina, nggak perlu banyak. Jadi setuju sih, Master. Memang target saya juga tahun ini sebenarnya Mbak Kamti sama Mas Rejani jadi penyuluh juga. Ya. Target kemarin kan Mas Sahrul nih jadi penyuluh tahun kemarin. Di periode yang sebelumnya. Jadi kan Indah misalnya pengurus sendiri yang udah ini ya, yang udah jadi penyuluh gitu. Jadi itu saran saya. Yang kedua, kita nggak usah banyak-banyak program gitu. Tetapi walaupun 3 program jalan dan outputnya jelas. Itu maaf bukan mengguruin gitu ya. Jadi outputnya jelas, kita juga tidak banyak ini ya, misalnya terlalu banyak serak mukadimah. Jadi caranya nanti bisa kita manfaatkan IG Live, kita bisa manfaatkan Google Meet ya. Jadi yang murah meriah dan nggak pakai muntah. Nah itu jadi bisa, atau nextnya akan bakal gitu. Kalau bisa nih kopi darat nih khusus RIN, kita ketemu di mana gitu, ya kan? Ada program itu khusus just pengurus dulu. Jadi nanti di situ kan saya rasa bisa ini, maksudnya lebih hati ke hatinya itu lebih bisa kena gitu loh. Ya karena kan ini mewujudkan visi. Jadi tidak perlu banyak-banyak program juga menurut saya gitu ya. Tapi outputnya kita jelas. Jadi program tahun ini kalau bisa kita menghasilkan misal gak usah muluk-muluk deh 10 penyuluh jadi. Nah, apa agendanya? Kita bikinlah nanti kelas anti korupsi ini nanti kita buat dalam bentuk IG Live, kongko aja kita diskusi. Ya, RIN in live gitu boleh, atau RIN RIN online atau online RIN gitu boleh. Labelnya tema mau ininya apa sih, ciri khas khusus RIN, kita buatlah namanya apa. Jadi gitu. Nah, terus yang lainnya itu kita sesuaikan dengan event. Misalnya gini, bulan ini kan Hardiknas tuh gitu eventnya. Jadi di Hardiknas ini apa yang kita buat gitu. Apakah kerjasama dengan komunitas yang ada edukasi pendidikan, misal Medan Membaca, maybe gitu, bukan promo saya ya. Maksudnya bisa kolaborasi gitu, maksudnya gitu kan. Di situ di Hardiknas itu apa sih gitu, Medan Membaca apa, kongko kita ambil nanti temanya apa yang cocok misal di bulan ini. Nah bulan depan misal hari apa nih gitu, apakah hari film nasional, film tentang terkait anti korupsi apa sih yang lagi wow gitu ya, yang bisa kita review. Nah kita bikin kongko. Nah itu kan dampaknya lebih enak gitu. Nah kalau mau gabung di kita ini ya gitu, menurut saya gini,
ini kan kita tidak usah terlalu garing ya, nggak usah terlalu menunya terlalu ketat, tetapi easy, santai, tapi bisa jalan dan orang welcome, nggak terlalu kaku maksud saya, Master. Jadi karena kita kan merekrut generasi muda nih lagi nih, anak-anak muda nih susah ya. Jadi gitu. Nah, misalnya nih kampusnya Mas Reza nih, kampusnya Mas Reza, buat dong event gitu ya, khusus untuk jalur mata kuliah nanti kan kita buat. Apa sih event yang mereka inginkan, kita kasih materinya. Nah, kita bersedia gitu, ya kan gitu. Kerjasama misal dengan kepengurusan kepresidenan mahasiswa Presmanya kampus Master Reza gitu, Mas Rezanya gitu, ya kan? Maksud saya yang sekecil itu saja, nggak usah kita terlalu muluk, sedikit, nggak usah terlalu banyak, tetapi jalan dan outputnya jelas. Jadi itu sih saran saya, maaf bukan mengguruin. Nah kita maksudnya bisa ini gitu kolaborasi untuk lebih baik gitu ya. Jadi maksudnya selain Rain online itu gitu ya, Cakline. Kalau kami di sini Cakline, cakap-cakap online. Nah, kalau di Kepak Menda itu kita namanya Kongkonya itu Kongko berintegritas ya. Jadi gitu. Nah, terserah kalau di Rain ini apa sih ciri khas kita gitu. Kita bikin namanya khusus call-nya di IG Live seperti apa, nggak usah lama-lama durasinya gitu, tetapi efektif. Kita bikin kayak kongko-kongko diskusi, misal hari perempuan tuh gitu, kita buat apa sih gitu, ya kan? Nah, Betul. terus jadi gitu-gitu aja, Master, menurut saya. Demikian masukan, terima kasih. Ya baik, terima kasih saya sampaikan kepada Master Ainun yang telah menyampaikan sarannya. Sebenarnya saya akan menanggapi dulu kepada masukan dari Master Suci terkait keempat WhatsApp grup Prajurit yang kurang aktif. Jadi untuk rencana tahun ini sendiri ada kayak open recruitment member baru gitu Bang. Jadi keempat grup tersebut akan kami saring terlebih dahulu agar menjadi grup yang satu grup yang benar-benar aktif gitu. Nanti akan ada Google Form untuk keempat grup tersebut. Jadi buat pengisi grup Google Form tersebut akan masuk ke grup baru gitu. Grup yang baru sendiri diharapkan akan menjadi grup yang aktif untuk kegiatan lain-lain ke depannya. Terus untuk terkait Bu Ainun, Master Ainun sendiri terkait program-program yang disarankan Bu Ainun, kami terima sarannya, nanti akan kami perbaiki terkait program kerja sementara dari Raja itu sendiri. Baik Mas, terima kasih, keren. Terus itu jangan lupa juga nanti kerjasama dengan komunitas-komunitas yang saya sampaikan kemarin tuh. Ya siap Bang. Karena saya salut untuk dua komunitas itu gitu, yang saya perhatikan setidaknya mereka sudah bertahan 4 sampai dengan 5 tahun dengan output dan outcome yang lumayan padat. Setiap bulannya ada kegiatan dan setiap kegiatannya selalu ramai gitu. Coba nanti kalau bisa koordinasi juga dengan mereka. Komunitas apa itu, Mas? Komunitas pemberdayaan diri, Master. Apa sih namanya? Komunitas muda. Motivator Muda Indonesia. Panjangannya lupa saya. Komunitas Motivator Muda Indonesia. Ya, komunitas Motivator Muda Indonesia. Sama ada satu lagi ada yang udah tersebar se-Indonesia, namanya KSJ. Apaan tuh? Komunitas Sang Juara. KSJ. Komunitas Sang Juara. Itu kalau coba Master buka Instagram cek dah. KSJ, Komunitas Sang Juara, itu foundernya Ilham. Dia baru jadi PNS juga tuh. Baru lulus kuliah terus jadi PNS. Nah, coba nanti Mas Reja kalau bisa koordinasi sama mereka dan kerjasama gitu. Karena itu lumayan. Itu KSJ itu sudah berjalan 5 tahun dan luar biasa program-program. Bahkan KSJ itu setiap regionalnya dia ada perwakilan. Ada KSJ Jabar, ada KSJ Jateng, KSJ Jatim. Masing-masing ada pengurusnya. Oke, jadi gini, Mas Reza, maaf banget ya. Gini, Mas Reza ini jangan anggap Mas Rezanya karena Mas Suci ngomongin itu bebannya ke Mas Reza aja. Ini kita kan sini pengurus. Jadi iniin gitu, kita bantu gitu. Jadi jangan merasa Mas Rezanya itu kerja sendiri, enggak ya.
Jadi kita Siap. bantu mana yang kita bisa bantu. Jadi jangan sungkan-sungkan. Problemnya apa yang ini gitu, kendala apa sih yang dihadapin, misalkan gitu. Jadi nggak usah kaku banget, Mas. Jadi gitu. Supaya kita bisa easy. Saya itu aja sih. Saya orangnya nggak suka ini karena kita yang udah kita hadapin sehari-hari udah ini ya, udah serius banget. Jadi nah di saat kita ngurus komunitas tuh harusnya lebih santai gitu. Ya, siap Master. Jadi maaf ya. Setuju Master. Jadi jangan dianggap beban ya Mas Reja, karena kemarin juga sempat agak down juga Mas Reja ini, kayaknya anggotanya udah profesional semua nih, senior semua gitu. Saya bilang enggak kok, orangnya asik-asik, apalagi Mas Ainun, Mas Rii yang sudah saya kenal langsung gitu ya. Kalau sama Mbak Kamti kan baru kenal non formal gitu. Asik-asik kok orangnya, mau saling belajar gitu. Jadi jangan beban Mas Reja nih, Mas Ainun sudah ngomong langsung nih. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bersinergi ya. Amin. Jadi gitu, nggak usah sungkan-sungkan Mas Reza. Kita Iya, siap. dukung. Nah kalau bisa Mas Reza nanti kita bimbing tuh untuk ikut learning dulu ya, untuk jadi penyuluhnya. Jadi itu dulu. Jadi kan kita bisa bikin apa ya? Ke depannya program kita itu bisa jalan karena kita di sini sudah penyuluh semuanya kalau bisa gitu ya. Nanti ada kendala apa kita iniin gitu, kita diskusiin bareng-bareng karena kan ininya kita ya. Jadi Ya, siap. sama-sama kita bangun, gak usah sungkan gitu. Siap selalu. Iya, siap. Mbak Sukamti siap kan ya? Nanti sama Mas Reja buat jadi penyuluh tahun ini targetnya. Betul tuh. Iya Master, insya Allah siap. Mantep nih, Nanti kita bimbing nih. Psikolog ya kan? Iya. Psikolog plus penyuluh mantep nih, bisa metode penyuluhannya bisa beragam tentunya sesuai dengan karakter orangnya masing-masing. Karena lebih bisa membaca ya personalitas. Iya. Jadi nanti kita juga jadi belajar tuh. Iya benar ya. Itu dia. Jadi gitu. Jadi jangan ini Mas Reza, saya kasihan lihat Mas Reza. Maaf. Kayaknya bebannya Mas Reza bawa tronton deh gitu. Jadi it's okay gitu. Nggak usah kaku banget Mas Reza. Saya agak sedikit ini Masa Suci tahu saya agak sedikit apa ya gitu. Jadi karena saya nggak suka, karena kita kan di sini harus fun, harus bahagia, memang harus, tapi target harus selesai, nah gitu. Jadi nggak usah dijadikan beban, nggak usah banyak-banyak target kita. Program kita tahun ini 3 jalan. Outputnya apa? Sesuai enggak? Nah, nanti di laporan kan gitu. Santai aja Mas. Jadi kita sesuaikan saja. Jadi saran saya yang tadi mudah-mudahan bisa masuk ya. Jadi supaya Mas Reza juga enggak terbebanin gitu. Jadi kita sesuaikan saja dengan event bulanan. Ya kan? Karena kan misi harus tetap jalan gitu. Misi harus dapat jalan, visi harus tercapai kan gitu. Nah, itu saja sudah cukup, nggak usah muluk-muluk kitanya. Jadi gitu. Iya, siap. Terima kasih Master Ainun. Terkait biar kita antar pengurus sudah mau pulang. Tetap solid, itu rencana dari saya sendiri itu akan ada kayak rapat itu setiap awal bulan untuk tanggalnya menyesuaikan dari pengurus sendiri. Untuk rapat sendiri isinya tentang evaluasi terkait program kerja selama 1 bulan tersebut dan juga persiapan program kerja 1 bulan ke depannya gitu. Terus selain itu akan ada kayak video call bareng-bareng buat sharing-sharing bareng dalam video call tersebut, juga terkait bahas tentang kegiatan program kerja lain sendiri juga. Mungkin dari teman-teman ada masukan terkait rapat ataupun kegiatan-kegiatan lainnya, mungkin bisa menunjang agar pengurus lain tetap ada ya, tentang merangkul gitu. Saya mau izin Master semuanya, Mas Reja, siap. Master Ainun, Mbak Kamti, Mas Rii, Mas Arul. Saya mohon izin harus bergerak ke tempat lain. Jadi kalau berkenan saya izin lift karena pakai motor nih.
Oke, nggak bisa siap. Baik, Bang. mendengarkan di jalan. Iya, iya. Mudah-mudahan lancar dan bisa lebih akrab lagi sesama pengurus. Siap. Amin. Amin. Semangat buat 1 tahun ke depan, mudah-mudahan jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Ya, Makasih banyak hati-hati, semuanya. Master Suci. Ya, hati-hati, Bang. di jalan. Makasih. Semoga selamat sampai tujuan. Izin live. Ya. Sebelum saya live boleh foto bersama dulu nggak? Oh iya, Iya, benar boleh, Bang. tuh. Karena saya nggak kebagian foto. Mas Syarul mungkin bisa on cam, Mas. Mas Syarul. Mas Arul, Mas Sarulnya di mana nih? Sepertinya tidur ini Mas Syahrulnya. Biasa dan aja ya. eh, Oh ya. Jangan lemot. ketiduran. Ya nggak apa-apa. Baik, saya kembali 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dia mau usul gaya khusus lain Oke. gimana gitu? Gini Aman. aja. Iya, iya. Kompeten. Ya. Satu. 3L, lihat lawan laporkan. Ya. 1, 2, 3. Ya baik, terima kasih Bang. Baik, makasih. Izin live ya semuanya. Semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh, Mas. wabarakatuh. Lanjut, Mas II kayaknya ada masukan, Mas II. Bantuin Mas Reza, kasihan. Mbak Sukamti juga mungkin kalau ada masukan silakan. Mbak. Sedikit Mungkin ini. Oh ya, Oh. Master I dulu. masukan sedikit mungkin dari saya. Secara pribadi saya malahan jujur aja ya, rasa kaget begitu Mas Reza langsung sharing tentang program kerjanya Rain 2022-2023. Kirain saya itu masing-masing bidang yang nyusun dulu. Iya, biasanya seperti itu ya Mas II ya. Jadi saya juga ini, entah mungkin ini tradisinya Rain beda, jadi saya tadi ya udah gitu aja. Jadi kita benar-benar punya tanggung jawab masing-masing nih. Kan bidang gitu. Nanti disatukan menjadi program kerjanya Rain gitu. Masing-masing bidang seperti itu mungkin. Kemudian yang tadi permasalahan di WA group itu mungkin seleksi alam ya, karena salah satu institut setahu saya itu concern di anti korupsi tentu ya. Artinya orang-orang yang tetap di grup WhatsApp itu mungkin orang-orang yang emang suka dengan anti korupsi. Yang keluar ya mungkin orang-orang yang gimana gitu ya. Seperti itu mungkin, jadi seleksi alam aja itu. Seleksi alam mungkin. Ya baik, terima kasih Mas Tri. Jadi untuk terkait pembentukan program kerja yang telah saya buat sendiri itu merupakan budaya Rain sebelumnya gitu. Sebenarnya juga saya mau kayak mau rubah untuk khusus per divisi juga kurang enak juga sama Mas Suci. Tapi untuk tahun ini sendiri ya mungkin akan saya ubah juga, mungkin dari masing-masing divisi akan mengajukan beberapa program kerja kepada saya, nanti saya saling juga dengan Master Suci dan juga Master Syahrul gitu. Terkait jabatan sudah tahu semua kan rekan-rekan sekalian. Untuk ketua saya sendiri, sekretaris jenderal itu ada Mbak Wiwi. Untuk public relation ada Bu Ainun. Divisi pendidikan anti korupsi ada Master II, dan juga divisi pendidikan dan pelatihan umum ada Bu Sukamti. Kak Sukamti. Jadi mungkin buat Kak Sukamti nanti membuat program kerja terkait pelatihan umum seperti public speaking dan juga lain-lain yang sudah dijelaskan dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Mungkin juga bisa dirubah nanti 1 bulan sekali atau gimana menyesuaikan dengan kegiatan lain ke depannya. Terus buat Kak Master I dan juga Master Ainun mungkin nanti bisa membuat program-program terkait pendidikan anti korupsi yang mungkin bisa dilaksanakan oleh Ranjit ataupun bekerjasama dengan lembaga lain gitu. Nanti buat hasilnya nanti bisa di-store ke saya buat direkap jadiin 1 itu.
Dari Kak Sukamti mungkin ada tambahan? Enggak, ya sebenarnya sama tadi yang ingin saya tanyakan seperti Mas Tri dan Ibu Ainun terkait program kerja itu kan tadi udah nyiapin gitu ya. Terus saya kira itu kita bakalan presentasi satu persatu terkait program kerja, ternyata udah disampaikan secara umum gitu ya. Mungkin aku mikirnya ke depannya atau selanjutnya bakalan dipecah lagi nih per divisi harus menyetorkan program kerja kayak gitu. Nggak usah dipecah aja juga sih. nggak apa-apa sih sebenarnya Mbak ya. Kita oke aja, cuman jangan terlalu banyak, kasihan Mas Reza semua dia tampung buat program. Jadi saya mikirnya kayak gitu, nggak apa-apa sih yang udah dibuat, cuman agak-agak dikurangin aja Mas Reza kalau versinya aku, entah ya kalau Mbak Sukamti ya gitu. Iya kan Master II ya. Ya, betul. Jadi dikurangin saja supaya jangan ketat dan terlalu banyak gitu. Takutnya kita tidak bisa mencapai itu. Yang penting 3 program saja, tapi bisa jalan. Nah gitu. Nanti itu Mas Reza, yang program yang Mas Reza apa di-share aja di grup. Nanti kita gimana-gimanain. Gitu. Itu next-nya. Siap, Mas. Jadi gitu. Nah, Mas Reza udah harus siap-siap tuh buka learning. Tolong bimbingannya ya, Master. Iya, harus jadi penyuluh dong. Masa kita iniin apanya? Maksudnya belum penyuluh, ya kan? Biar labelnya lebih keren gitu loh. Target juga kan, tahun ini bisa ikut sertifikasi sih. Jangan 2 tahun. Orang dia 3 kali pengalaman bisa. Mas Reza kan udah buat program nih. Iya, siap. Gimana? Jadi 3 bulan selesai. 3 bulan udah selesai, udah bisa ikut sertifikasi. Mbak Sukamti juga kayak gitu. Cocok kan, Mas Rii? Iya. Pakat. Jangan lama-lama, langsung kita bungkus lah. Ya, siap. Ramadan, Master. Jangan lama-lama. Ya kan? Mas, jadi nanti kalau apa, jadi menurut aku ini kayaknya udah diprogram, kayak udah ini deh. Jadi nanti entah minggu-minggu depan kita bikin kayak video call bareng aja. Kita kan cuma sedikit nih, cuma 6 kayaknya 6 untuk video call kan bisa ya. Jadi ya bisa. Itu aja. Kita buat kayak gitu ya. Setuju nggak Master II? Siap, setuju Master. Jadi kan ini kita kuret-kuret dulu programnya Mas Reza buat gitu ya. Jadi mana yang urgen dan apa sasarannya tepat, outputnya dapat. Nah itu aja dulu menurut saya. Gitu. Jadi disesuaikan nanti gitu. Kita banyak-banyakin IG live aja kan kita mau booming. Nah ceritanya kan gitu ya. Ya, untuk IG Raja itu sendiri buat sebelumnya itu juga kurang aktif juga sih menurut saya. Jarang banget ada live gitu. Iya, nanti cari deh. Kalian kan anak-anak muda banyak menunya apa sih yang news gitu loh. Yang apa yang bikin daya tarik. Nah, karena label itu kan bikin daya tarik. Orang apa sih gitu live-nya? Apa sih rain live boleh ya kan? Boleh. Atau apa labelnya untuk online? Cari nama yang bikin ini gitu loh. Yang bikin anak-anak muda kayak kalian tuh seneng gitu, supaya nggak garing Mas Reza. Mas Reza kayaknya bawa tronton banget. Santai Mas. Kita siap. bareng-bareng. Ya, oke. Siap, oke. Gimana Master II? Aku jadi bingung. Jadi nanti 3 bulan kita selesaikan Mas Reza sama Mbak Sukamti ya. Untuk ini ya. Untuk jadi penyuluh. Selesai tuh. Ya, kita siap insya Allah. Kalau apapun siap deh. Gitu. Jadi itu. Nah, Mas Rii juga nanti kan jadi dampingi juga gitu ya. Untuk pengalaman, untuk jalur pengalaman aja. Atau kalau masih kuliah, Mas Reza lebih baik pakai jalur mata kuliah. Tapi di kampus nggak ada mata kuliah anti korupsi gitu, nggak apa-apa sih? Nggak apa-apa. Maksudnya ikut sertifikasinya jalur mata kuliah. Oh, nggak ada mata kuliahnya ya? Oh, nggak ada jalur pengalaman aja.
Ya udah jalur pengalaman saja. Nanti kita rembuk lagi gimana-gimananya. Jadi untuk ngoret-ngoret program kayaknya dalam minggu ini kita selesaikan. Gimana, Mas? Ya, setuju sih. Ya, yang lain gimana? Setuju, Master. Karena kan lebih cepat, lebih baik ya daripada Ya, menunda-nunda. benar. Biar bisa sambil jalan juga ya. Ya, benar. Mas Rii, masukannya dong. Kasihan Mas Reza itu. Iya, betul. Saya Masukannya. lagi di warung, jadi agak-agak kaku nih. Lagi nungguin warung, gabung warung. Oh, warung apa? Kok seru banget? Ini di objek wisata sih. Oh, Wisata gitu kan. iya. Jadi gimana, Mas Reza? Ya mungkin dari masing-masing divisi nanti buat apa ya rencana program kerja dulu, nanti satu minggu lagi kita ada rapat lagi, bukan melalui Zoom meeting, cuma bapak lewat grup apa Vicol? ya, video call grup itu. Mm-mm. Mungkin dari masing-masing Gitu divisi aja. persiapan juga dulu program kerja yang mungkin Iya. bisa dilaksanakan gitu. Iya, siap. Untuk Nanti persiapan- programnya Mas Reza di-share juga di grup ya? Ya, siap. Nanti hasil ini, kita lupa tadi notulensinya siapa. Hasil rapatnya kita ini juga harus Harusnya di Kak ini. Mbak Wiwi sih di grup selaku pengurus, sekretaris jenderal, iya. tapi nggak berhalangan hadir gitu. Oh gitu. Jadi ini kan ada record ya. Siapa Ada nih ini, minta ada. tolong Deng? Mbak Sukamti ya. Atau Ya. recordnya ini dikasih ke sekjen. Percaya juga setiap Gitu. kayak record itu nanti di-share ke grup itu. Oke, siap. Jadi kan semua tahu kan yang kita bicarain kayak apa, hasil rapatnya kayak apa gitu. Ya mungkin nanti di-share ke grup ya Kak Sukamti. Siap. Siap. Oke, any else? Jadi rencana buat video call kapan nih? Yang kira-kira senggang gitu. Ya, kita bikin malam mingguan dong. Tapi kalian ini ya malam mingguan ya. Gak apa-apa, pasti malam minggu juga Malam gak Senin apa-apa. aja. Hari Minggu malam Senin, nah Mbak Sukamti udah dulu ini dia. Takut malam minggunya keganggu. Malam Tapi Senin kayaknya aku sebenarnya nggak bisa pernah loh, ada kemana-mana apel sih. malam di sini. Oh, ada apa ya? Siap-siap. Nggak apa-apa sih, sore Minggu sore aja, paling boleh. minggu sore gitu. Boleh lah. Boleh saja, boleh. Habis asar ya sekiranya. Kalau sore-sore insya Allah bisa. Sore bisa, malam bisa. Ya, Karena nanti asal jangan pagi sampai siang, soalnya kan kerja. Ya, siap. Ada tambahan lagi dari rekan-rekan sekalian? Mas Rii ada? Mbak Sukamti? Cukup. Udah sih, Master. Cukup ya? Rekornya jangan lupa ya Kak Sukamti nanti. Ini yang record apa saya? Kurang tahu itu. Tadi aku kepental sih soalnya. Oh iya? Enggak, ini kayaknya sampean deh yang record. Oh ya, ini coba aku cek juga di Soalnya aku laptop. pakai HP, nggak bisa. Ya. Ya mungkin itu saja ya pertemuan kita pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada master-master sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Semoga ke depan Radio itu semakin solid lagi, semakin aktif juga. Saya juga minta maaf apabila dalam memandu jalannya pertemuan kali ini banyak kesalahan, banyak tutur kata yang kurang berkenan dihadirkan rekan sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih kembali. Ya, izin live ya. Assalamualaikum.